Musim 2025 boleh dibilang adalah musim transisi dan era baru di F1 kalau kata gua mah. Terutama dari sisi pembalap ya. Dari 20 pembalap di grid sekarang, udah hampir semuanya diisi sama Gen Z. Sedangkan generasi milenialnya udah tinggal 4 pembalap. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, sama Esteban Ocon. Alonso sih emang yang keterlaluan. 43 tahun loh usianya tahun ini, bener-bener rookie abadi gak sih? Dan hampir sepertiga grid lahir pas dia udah debut di F1, bayangin aja. Selebihnya di grid adalah mereka yang lahir tahun 97 ke atas, bahkan 8 diantaranya lahir setelah tahun 2000. Ini ngebuat grid 2025 ini jadi meremaja 2 tahun rataannya dari musim kemarin. Di musim 2024, rataan usia pembalap itu ada di angka 29 tahun. Sedangkan tahun ini dengan masuk dan keluarnya banyak pembalap tua dan masuknya banyak pembalap muda, ngebuat usianya jadi turun ke 27,2 tahun. Yang bikin angka ini susah turun jelas karena di grid masih ada 2 om-om usia 40-an yang masih balapan di F1. Andai 2 om-om ini dikeluarin dari grid, maka rataan usianya langsung turun jadi 25,6 tahun. Angka ini udah cukup untuk mencahin rekor grid termuda dalam sejarah F1. Tapi ada yang tahu nggak sih di mana grid termuda F1? Tapi bukan itu sih intinya. Di video ini yang gue mau bahas adalah 6 pembalap rookie dan sophomores yang ada di grid. Jadi di 2025 ini ada 6 pembalap yang boleh dibilang rookie atau sophomores. Yang sophomores alias udah pernah balapan di F1 tapi baru kali ini dapat kontrak semusim penuh, ada Liam Lawson, Ollie Bearman, dan Jack Doohan. Sedangkan 3 lainnya itu bener-bener baru mau debut di tahun ini, kayak Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, sama Isaac Hadjar, yang bener-bener masih rookie banget dan baru akan debut. Nah, siapa aja yang mereka, dan terus gimana ya kira-kira grid 2025 ini, dan bakalan kayak apa sih grid dengan banyak banget rookie-nya? Jadi kita akan coba bahas di video kali ini. Yang pertama ada Liam Lawson. Kalau dibandingkan 5 pembalap lainnya, Lawson jelas yang paling punya pengalaman balapan di F1. Dia udah ngantongin lebih dari 10 kali balapan di F1. Dan udah balapan dari musim 2003 juga sebenarnya. Tapi ya cuma jadi cabutan aja gitu kan. Cuma baru musim ini dia dapat kesempatan untuk semusim penuh. Dan gak tanggung-tanggung sih langsung dapat kursi keduanya Red Bull. Lawson naik kelas, ini hitungannya emang gak disangka-sangka ya. Karena sampai akhir tahun 2024 kemarin itu masih Perez banget yang pegang deal buat 2025. Tapi kan kita tahu ya Perez emang udah gak ketolong banget di 2024 kemarin. Parah banget asli performanya dan gak heran kalau akhirnya di-kick. Ini ngebuat Lawson jadi lulusan Red Bull Academy yang akhirnya bisa naik kelas ke Red Bull setelah terakhir Albon di 2020. Memang banyak yang mixed feeling ketika dengar kabar naiknya Lawson ke Red Bull. Bukannya apa-apa, sebenarnya di line up Red Bull Academy itu kan udah ada Yuki Tsunoda yang nungguin seat Red Bull dari kapan tahu gitu. Tapi ternyata Red Bull lebih favoring ke Lawson. Ya kalau gue sih ngelihatnya keputusan Red Bull nggak ngambil Tsunoda itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politis ya. Soalnya kan Tsunoda ini backingannya Honda, sedangkan Red Bull di 2026 nanti udah nggak lagi bareng Honda tapi bareng Ford. Dan udah jadi rahasia umum kalau Horner dan Helmut itu bukan penggemar berarti Tsunoda. Tapi satu sisi Lawson emang punya potensi sih. Di beberapa kali kesempatan dia turun bareng Alfa Tauri sama Racing Bull itu hasilnya memang memuaskan lah ya, cukup memuaskan. Dari 11 kali balapan, dia bisa 3 kali poin dan selalu finish di semua balapan itu. Karir lower seriesnya mungkin bukan yang paling bagus kalau dibandingkan dengan rookie yang lain. Tapi Lawson udah pernah turun di banyak ajang dan hasilnya hitungannya lumayan bagus. Jadi kelihatannya dia bisa cepat beradaptasi dengan berbagai jenis mobil single seater. Selain itu juga Lawson punya poin plus. Dia udah ngebuktiin kalau dia bisa kompetitif di F1 meskipun cuma dapat kesempatan ya cabutan gitu. Tapi memang kursi yang dia isi sekarang adalah salah satu kursi paling panas di grid F1, yaitu second drivernya Red Bull. Nah, seberapa bagus Lawson bisa ngimbangin beban dan ekspektasi seat tersebut itu menarik sih kalau kata gue mah. Mirip sama Lawson, Ollie Bearman juga udah punya pengalaman turun di F1, dan juga udah nunjukin kalau dirinya bisa lah bersaing di F1. Beda sama Lawson yang belum pernah tampil kompetitif bareng Red Bull, Bearman udah balapan bareng timnya yang sekarang yaitu Haas dari 2024 kemarin. Ini jelas ngebuat dia lebih terbiasa sama kru garasi dan peralatan yang dipunya sama Haas. Selain itu, Bearman juga terbukti bisa dragging mobil yang gak terlalu bagus. Waktu di F2 kemarin, dia balapan bareng Prema yang sebenarnya waktu itu lagi gak maksimal, tapi masih bisa dapat hasil kompetitif dan nunjukin kecepatannya. Kalau mau ditarik lagi, Bearman sebenarnya udah bagus juga dari pas masih balapan di F4. Di musim keduanya di F4, dia pernah menang 7 kali beruntun di sana, dan menang series dengan raihan 11 kali juara dari 21 balapan. Hasil bagus di F4 ini kemudian ngebantu Bearman naik kelas dan bisa masuk ke akademinya Ferrari Driver Academy di 2021. Dari situ juga Bearman graduate ke F3 dan bisa finish di posisi 3 kejuaraan. Terus karirnya kayak cepat banget gitu sih. Setahun di F3 dia naik lagi ke F2. Di musim pertamanya di F2 dia udah bisa finish di posisi ke-6 dengan 4 kali menang. Hasil bagus di F2 ini ngebuat dia dikasih kesempatan testing bareng mobilnya Ferrari.
Ini hitungannya mewah banget sih buat pembalap yang masih berumur belasan tahun. Soalnya nggak tanggung-tanggung testingnya itu langsung di Ferrari-nya. Dan di tahun yang sama juga, di 2023, dia udah turun di sesi free practice bareng Haas. Jadi kayak emang Ferrari menaruh harapan besar juga ke si Behrman ini. Lanjut, di 2024 kemarin, sebenarnya Ferrari punya 3 pembalap cadangan. Ada dia, Behrman, Giovinazzi, sama Schwarzman. Cuma pas ketika Sainz usus buntunya pecah, yang dikasih kesempatan turun justru Behrman yang notabene kurang pengalamannya kalau dibandingin sama Giovinazzi. Apalagi ini balapan debutnya di F1 kan, itu jarang-jarang banget ada pembalap yang bisa debut langsung di F1 bareng Ferrari. Mana si Behrman juga jadi pembalap Ferrari termuda pula dalam sejarahnya Ferrari. Jadi kayak wow, sesuatu gitu kan. Jadi jelas ini rekor spesial nggak sih? Dan ini juga nunjukin kalau Behrman itu pasti punya sesuatu yang dilihat sama Ferrari. Hasil dari balapan debutnya juga sama sekali nggak jelek ya. Kalau kita ingat itu dia bisa recover, bisa battle, dan bisa dapat poin di debutnya itu. Jelas istimewa sih. Nggak heran kalau di akhir musim 2024, dia dapat kesempatan lagi turun di 2 GP di 2024 pas ngegantiin Magnussen yang dapat penalti di Azerbaijan, dan dapat lagi kesempatan di Brazil pas Magnussen lagi kurang sehat. Nah, di musim 2025 ini dia dapat kesempatan balapan bareng Haas untuk semusim penuh. Jadi menarik sih buat ngeliat kayak gimana dia kalau dikasih kesempatan semusim penuh. Dari rookie yang masuk di 2005 ini, Antonelli jadi yang paling muda. Dia baru 18 coy di debutnya nanti. Ini angka yang spesial ya menurut gue ya, karena sesuatu yang susah dicapai sekarang buat pembalap yang muda banget. Karena syarat buat dapetin super license itu berubah gara-gara pas Verstappen masuk kan. Yang ngebuat usia debut pembalap di F1 itu udah hampir pasti di atas 17, karena dapetin super license minimal sekarang udah harus punya driving license dulu. Gak heran dengan si Antonelli ini bisa tembus di usia 18 tahun, banyak yang bilang kalau dia ini adalah prodiginya F1 sekarang. Dan banyak yang bilang juga dia adalah pembalap besar berikutnya setelah Verstappen. Bukan beban yang enteng sih jelas ya. Harapan orang udah pasti jadi setinggi langit. Udah gitu juga dia bisa masuk ke tim yang bukan ecek-ecek kan, Mercedes loh, Mercedes. Ya meskipun bukan lagi jadi tim juara, tapi tetap aja masih terhitung tim papan atas. Masih jadi tim penantang gelar juara lah. Antonelli sendiri udah dari 2019 di backing sama Mercedes. Kalau boleh jujur, jelas Mercedes ambil resiko besar dengan Antonelli ini. Kalau jackpot, maka dipastikan akan jadi the next Verstappen dan bisa stay bermusim-musim dan jadi aset baru buat Mercedes. Dan ini jelas tantangan besar ya buat Antonelli. Apalagi di posisinya adalah ngegantiin seat yang ditinggalkan sama legendanya Mercedes kan, Lewis Hamilton. Jelas bukan beban yang enteng. Perjalanan Antonelli ini juga terbilang fast track ya. Dia masih balapan di F1 di tahun 2003 kemarin, tapi bisa langsung lompat ke F2 setelah back-to-back juara di F4. Di musim pertamanya di F2, dia bisa finish di posisi 6 di musim debutnya dengan catatan 2 kali menang GP. Itu sama sekali bukan hal yang buruk sih, mengingat perbandingan tenaga mobil F4 dan F2 aja udah bedanya udah jauh. Kalau dari F4 ke F2 aja udah jauh, di 2024 kemarin tuh dia dapat kesempatan kan buat bawa Mercedes F1 di sesi free practice di GP Italia. Sebenarnya itu kesempatan emas ya buat Antonelli buat nambah jam terbang dengan mobil F1. Apalagi yang dia bawa adalah mobil spek terbaru, bukan mobil lama kayak kebanyakan pembalap muda yang dikasih kesempatan pas testing. Tapi sayangnya Antonelli justru nge-push mobilnya terlalu awal, jadi belum satu putaran udah keburu nabrak di tikungan terakhir di Monza itu. Padahal kalau dari data telemetrinya, itu ngasih lihat kalau Antonelli ini sebenarnya cepat banget di Monza di sebelum dia nabrak ya. Cuma sayang dia nggak bisa kalem sedikit, dan ini sih yang harus diwaspadai ya. Jangan sampai kayak kebawa nafsu doang gitu, pengen kebut tapi malah jadi nggak terkendali. Jack Doohan lahir dari keluarga balap. Bapaknya adalah Mick Doohan, legenda MotoGP. Tapi anaknya, Jack, ini waktu kecil diadain go-kart sama Michael Schumacher. Ini yang ngebuat kemudian dia lebih milih balapan di go-kart daripada di roda 2. Nggak salah sih, Jack Doohan ternyata gacor. Dia terus graduate dan naik kelas di setiap tingkatan balapan single seater dari kecil. Ya nggak karena privilege juga sih. Di F3 dan di F2 dia biarpun nggak pernah juara umum, tapi posisinya jadi pembalap papan atas dan pesaing juara di sana. Jadi ya wajar kalau kemudian dia akhirnya masuk ke driver akademi Alpine. Ya emang sih kalau Doohan ini kalau bukan karena anaknya juara MotoGP, sejujurnya kurang kedengeran juga sepak terjangnya. Bahkan mungkin dari banyak kita juga lupa kalau sebenarnya si Doohan ini udah pernah debut di F1. Yep, dia kan pernah debut tuh di F1 di barang Alpine di musim 2004 kemarin, pas balapan terakhir di 2024. Ngegantiin Ocon yang udah diburu ditendang sama Alpine kan. Cuma emang debutnya boleh dibilang nggak berkesan sih, makanya orang banyak yang lupa gitu sama debutnya. Gue juga lupa kalau nggak diingetin. Tapi tentu kesempatan debut di akhir musim kemarin itu ngebantu dia adaptasi lebih cepat di tim. Ya meskipun Doohan juga udah rutin testing sih di simulatornya Alpine dari tahun 2003 kemarin. Dan kehadiran Doohan juga ngebuat Alpine sedikit lebih sadar diri ya, karena pada akhirnya ada juga pembalap akademinya Alpine yang graduate ke F1. Kalau kita ingat itu udah berapa banyak pembalapnya Alpine itu nggak pernah ada yang bisa balapan buat Alpine di F1. Kayak misalnya yang terkenal ada Lundgaard,
Guan Yuzu sama Piastri. Ya Piastri beda sih ceritanya, tapi intinya begitulah. Terus ada Gabriel Bortoleto. Kehadiran Bortoleto itu ngebuat F1 jadi akhirnya punya pembalap Brazil lagi di grid setelah vakum hampir 8 musim gak ada pembalap Brazil di grid. Ya memang sempat ada si Pietro Fittipaldi di 2020 kemarin, tapi itu kan dia cuma jadi pembalap pengganti ya. Padahal dalam sejarahnya dari musim 70 sampai 2017 itu di grid minimal selalu ada pembalap Brazil, minimal 1. Bahkan di beberapa musim bisa ada 4 pembalap Brazil di grid. Bayangin, jadi kayak banyak banget gitu sebenarnya pembalap Brazil di F1. Makanya vakum 8 tahun gak ada pembalap Brazil di F1 ini jelas jadi fakta menyedihkan sih buat dunia balap Brazil. Nggak heran kalau Bortoleto ini jadi digadang-gadang banget sama publik Brazil. Udah gitu Bortoleto juga masuk ke F1 dengan status yang mentereng sebagai juara umum F1 musim 2024 kemarin. Jadi ya wajar kalau akhirnya Bortoleto digadang-gadang, apalagi dia juga masuk ke golongan elit yang bisa menang back-to-back di F3 dan F2, kemudian naik ke F1. Ya asal jangan lower series elite, di F1 sulit aja sih kalau gua mah. Mungkin kurangnya Bortoleto kalau dibandingin sama rookie yang lain, dia terhitung jarang dapat kesempatan testing buat mobil F1. Pertama kali bawa mobil F1 aja baru di 2004 kemarin, itu bareng McLaren. Dan itu juga pakai mobil McLaren tahun 2022. Belum pernah juga ngejalanin outing di free practice, jadi kalau dibandingin sama rookie yang lain, justru Bortoleto ini yang paling minim jam terbangnya dengan mobil F1. Makanya jadi tantangan tersendiri sih buat Bortoleto, gimana dia bisa ngejar, terutama di tes awal musim ya. Jadi kayak dia harus sebanyak mungkin ngejar buat memanfaatkan waktu dan lap yang ada. Ishak Hadjar jadi salah satu nama yang awalnya nggak masuk bursa pembalap di 2025, tahu-tahu udah di grid buat musim 2025 ini. Ya karena kalau bukan Lawson yang naik kelas ke Red Bull, tentu Hadjar belum naik ke F1 sih sekarang. Hadjar ini menarik ya, karena aslinya dia dari Aljazair, meskipun benderanya mah bawa bendera Perancis, dan ini juga ngebuat jadi grid lebih berwarna, karena jarang-jarang kan ada pembalap F1 yang latar belakang dari Afrika. Ngomongin soal rekam jejaknya, Hadjar di tahun 2004 kemarin ini finish di posisi 2 di klasemen akhir F2, cuma kalah poin sama Bortoleto. Tapi menariknya, justru Hadjar ini jadi pembalap F2 yang paling banyak menang race di musim 2004 kemarin. Jadi dia menang 4 kali, sementara Bortoleto yang juara umum itu cuma menang 2 kali. Ini nunjukin kalau dia ya kebut juga dan tahu caranya menang GP. Tinggal konsisten aja sih, karena di musim kemarin dia sempat kehilangan banyak poin di saat sebenarnya dia punya peluang ngejar posisi 1 di kejuaraan F2. Selain itu juga Hadjar pernah dipuji soal reaksinya. Mungkin kalau lo ingat waktu di 2004 kemarin pas di Monaco itu ada video pembalap yang ngindarin mobil di depannya di tunnel Monaco. Itu kalau reaksinya telat dikit aja mungkin ceritanya bisa beda jauh sih. Dan itulah si Ishak Hadjar itu ya. Dari klip ini kita bisa ngeliat gimana reaksinya Hadjar itu mantep banget. Set. Ada satu hal dari Hadjar yang gua nggak bisa hilang. Entah kenapa gitu, kalau gua ngeliat Hadjar ini jujur ya, kayak keinget sama dede-dede kawas Cubitus kalau ke mall. Mana katanya dia juga suka balap karena waktu kecil suka nonton Cars pula, jadi kayak makin cocok gitu kan. Nah, itu tadi semua adalah profil dari rookie yang akan balapan di 2025 ini. Kita bisa lihat nih, apa yang kita bisa perhatiin buat rookie-rookie F1 di musim 2025 ini. Ada yang bilang kalau musuh terbesar di F1 itu selain diri sendiri adalah rekan setim. Yep, rekan setim lah yang paling bisa jadi barometer seorang pembalap ini kompetitif atau enggak. Karena kan mereka pakai mobil yang sama tuh, notabene sama lah. Jadi paling bisa diukur dan di-compare ya sama rekan setim. Ya biasanya sih kalau rookie begitu masuk ke suatu tim, itu jarang banget ada yang langsung jadi pembalap utama ya. Biasanya akan jadi pembalap kedua atau supporting driver. Dan biasanya juga untuk rookie memang itu nggak ada keharusan sih buat ngalahin rekan setimnya yang udah lebih berpengalaman. Paling yang penting jaga gap aja supaya nggak terlalu jomplang performanya. Tapi bukan berarti nggak ada pressure juga ke pembalap rookie. Tentu ada dong. Kalau lu keteteran banget, ya akan kelihatan banget lu nggak siapnya. Dan bisa jadi akan langsung ditendang di musim berikutnya. Dari 6 pembalap yang kita bahas, jelas Lawson yang ada di posisi paling panas. Buat siapapun, pembalap veteran sekalipun, kursi 2 Red Bull itu udah panas banget sih. Apalagi buat pembalap yang masih belum banyak pengalamannya. Udah gitu rekan setimnya Verstappen pula. Salah satu pembalap yang menurut gua gitu ya, dalam tanda kutip, paling bengis. Paling gak akan naruh simpati sedikit pun ke rekan setimnya. Udah gak kehitung berapa banyak korbannya Verstappen kan. Mulai dari pembalap senior kayak Ricciardo, Perez, sampai level rookie kayak Gasly dan Albon. Red Bull juga terkenal bukan tim yang ramah sama pembalap yang gak perform. Sekali lu ajur-ajuran, abis sudah. Nah ini adalah jadi pertaruhan tersendiri sih buat Lawson. Mana performa mobil Red Bull 2025 ini kan masih tanda tanya juga ya. Masih kebut gak nih setelah ditinggal Omniway? Tapi intinya sih kalau aja Lawson bisa nempel sama waktunya Verstappen, bisa nempel nggak terlalu jauh dari Verstappen, dia bisa dipastikan dia akan dipertahankan. Tapi kalau sampai jeblok banget, bisa ditendang sih di tengah musim ya, kayak kebiasaan Red Bull yang udah-udah gitu kan.
Pembalap lain yang punya pairing potensi menyulitkan, kalau menurut gue sih itu Behrman dan Antonelli. Keduanya di pairing sama pembalap muda yang posisinya masih berusaha juga nunjukin kalau mereka masih bisa bersaing buat jadi pembalap juara di F1, yaitu George Russell sama Esteban Ocon. Russell udah lebih dulu digadang-gadang jadi pembalap masa depannya Mercedes. Tentu dia nggak mau kalah dong sama pembalap baru di Mercedes ini kan. Iyalah, sebelum Antonelli ini kan Russell duluan yang diset bakal jadi penerusnya Hamilton gak sih? Sedangkan Ocon udah terkenal sebagai pembalap yang gak ada basa-basinya sama teammate-nya. Dan sejarahnya emang berkata kayak gitu. Sama Perez waktu di Force India, itu sering banget teammate battle yang gak perlu, yang bahkan sampai tabrakan. Sama Alonso yang bantuin dia menang GP aja, itu tetap jadi rival yang susah banget gitu ketika Alonso butuh bantuan. Itu udah hebat sih sama Gasly, itu gak kedengaran ributnya ya. Tapi yang jelas, Ocon ini bukan teammate yang tipe mengayomi dan pasti kasih keras ke siapapun teammate-nya. Jadi bukan urusan gampang buat Behrman di Haas nih untuk bisa pairing sama Ocon. Mungkin Jack Doohan juga akan mengalami tantangan yang mirip ya di Alpine. Cuma kalau menurut gue sih di Alpine nih lebih repot ngadepin dinamika timnya sih. Soalnya dari 10 tim di grid, ini Alpine yang paling gak stabil internal timnya. Udah nggak kehitung berapa kali mereka ganti jajaran manajerial timnya kan. Mulai dari tim principal, tim director, kayaknya nggak ada yang bertahan lebih dari 2 tahun. Terus juga Doohan ini nggak cuma sama Gasly ya urusannya. Dia juga harus hati-hati sama kehadiran Colapinto yang jadi pembalap cadangannya Alpine. Andai aja dia nggak perform, itu bisa banget digantikan sama Colapinto di tengah musim. Paling kondusif menurut gue sih ya ada Hadjar sama Bartoletto ya. Khusus untuk Bortoleto itu bisa dibilang posisinya paling aman sih karena tahun ini kan tahun transisinya Sauber sebelum musim depan jadi Audi. Jadi kayak ya udahlah ya, mereka juga kayak nggak terlalu berharap banyak juga gitu sama Sauber. Dan kelihatannya target Sauber musim ini tuh lebih kayak buat gathering data sebanyaknya dan prepare buat musim 2026. Bortoleto juga beruntung dapat rekan timnya itu Hülkenberg, pembalap berpengalaman dan kayaknya bukan tipe teman makan teman gitu ya. Kalau beruntung kayaknya Bortoleto bisa belajar banyak dari Hülkenberg. Sedangkan Hadjar, dia di pairing sama Tsunoda. Tsunoda, satu sisi memang pengen banget ngebuktiin dirinya kalau dia pembalap yang pantas juga buat kursi keduanya Red Bull. Tapi kalau gue ngeliat, itu kayaknya Tsunoda masih bisa sih gampang get along dengan siapapun pembalap pairingnya itu. Menurut gue, kalau Hadjarnya bisa keep up sama Tsunoda, itu kayaknya aman sih buat 2025 ini. Yang penting konsisten dan gak bikin banyak kesalahan konyol. Jadi, ekspektasi apa yang kira-kira pantas kita sematkan buat mereka? Buat musim pertama, ada baiknya diturunin sih ekspektasinya buat para rookie ini. Karena kalau ekspektasinya ketinggian, biasanya malah jadi bumerang dan berujung mentok karirnya. Udah banyak contoh pembalap muda yang di-rate tinggi pas masih rookie, tapi taunya malah kurang bersinar setelah 1-2 musim. Terus ya udah ngilang aja gitu dari grid. Kayak misalnya yang terlintas itu ada Danny Kvyat, Stoffel Vandoorne, Nicolas Latifi, Nick De Vries, sampai Mick Schumacher. Mereka semua ini excel ya di lower series-nya, jago lah di lower series-nya. Tapi sayang mereka nggak bisa live up expectation kan, jadi ya udah abis aja gitu, pergi. Makanya musim pertama ini jadi rawan banget. Seorang rookie kalau bisa survive di musim pertamanya, maka besar kemungkinan dia bisa dapat kesempatan di season berikutnya. Nah buat rookie musim ini tentu beda-beda sih ekspektasinya dari timnya ya kalau gue lihat. Yang paling berat kelihatannya Lawson. Soalnya Red Bull tentu nggak mau kalah lagi dong di konstruktor. Si Lawson pasti diharapin banget buat bisa tetap rutin nyumbang poin juga supaya tim nggak digendong cuma sama Verstappen. Bagusnya buat Lawson, andai head to head dia 24-0 misalnya di musim 2025 ini, tapi kalau raihan poinnya nggak jauh-jauh amat dari Verstappen, gua rasa sih dia akan tetap dipertahankan ya sama Red Bull. Contohnya kayak ya setengahnya aja dari poin Verstappen itu menurut gue udah dianggap solid sih. Karena Perez tuh tahun kemarin cuma sepertiganya poin Verstappen, itu jauh banget. Selain Lawson yang agak berat juga ekspektasinya menurut gue Antonelli ya. Ya meskipun Toto Wolff sih bilangnya Mercedes akan kasih waktu buat Antonelli tumbuh dan adaptasi di 2025 ini. Karena Mercedes juga sadar kalau di 2025 ini adalah musim transisi sebelum perubahan regulasi besar-besaran di 2026. Terus kan Mercedes kelihatannya juga kayak udah nyerah gitu ya sama era grounded theory. Jadi mobil pasti ya tetap segitu-gitu aja sih kalau kata gue. Tapi masalahnya status prodiginya si Anthony ini yang jadi beban tambahan. Andai gapnya jauh banget sama Russell, ini kayaknya bakalan bikin orang ngelihat kayak cuma segitu doang gitu kan. Jack Doohan dan Ollie Behrman gue rasa agak mirip ya kondisinya, karena sama-sama di pairing sama pembalap usia matang yang masih ambisi di F1. Tapi harusnya timnya sih sadar kalau rookie-nya ini masih butuh waktu buat catch up. Mungkin Behrman lebih aman lah ya posisinya di Haas, karena secara historis Haas nggak pernah nge-kick pembalap biarpun butut selama semusim penuh juga. Kayak contohnya Esteban Gutierrez sama Nikita Mazepin. Jadi Behrman bisa lebih eksplorasi dan kalau dia tampil bagus juga akan jadi nilai lebih buat Behrman. Mungkin kondisi agak beda dialami sama Jack Doohan. Tadi kalau gue bilang Alpine ini kan suka nggak jelas ya manuvernya. Jadi kalau aja nggak perform itu bisa banget sih diganti di tengah musim sama
Colapinto. Hajar karena di Racing Bull sangat bergantung pada kondisi Lawson juga di Red Bull. Karena kalau Lawson didepak dari Red Bull, besar kemungkinan si Lawson ini akan balik lagi ke Racing Bulls. Dan ya namanya juga sister team kan ya, resikonya emang gitu sih. Dan terakhir ada Bortoleto, dia sih yang paling aman dari segi ekspektasi. Mobil Sauber kayaknya masih akan sulit bersaing di musim ini, dan besar kemungkinan akan banyak tetap ngendong di belakang kayak musim kemarin. Jadi selama bisa tampil konsisten dan mungkin bisa dapat kesempatan curi poin di race-race yang chaos atau drama, bisa jadi poin bagus buat Bortoleto. Ujian sesungguhnya buat Bortoleto akan datang di 2026 ketika Audi udah benar-benar turun di F1 dan regulasi teknik udah banyak berubah. Kalau dia bisa keep up, Bortoleto bisa jadi pembalap besar dari Brazil sih buat tahun-tahun ke depan. Itu kan tadi ekspektasinya ya. Nah, sekarang kita coba bahas prediksinya gimana. Di atas kertas, semua rookie ini nggak ada yang jelek sih. Semuanya punya prestasi masing-masing lah ya. Dan kayaknya nggak ada yang prone parah model-model Nikita Mazepin atau Nicolas Latifi. Tapi tetap, seringkali yang dibilang paling gacor di lower series itu juga nggak selalu jadi jaminan akan survive di F1. Karena udah banyak juga pembalap yang gacor parah di lower series, tapi begitu naik F1, nggak bisa nunjukin kalau dia bisa bersaing di F1. Banyak faktor juga sih bermain. Kayak tadi gue bahas di atas ya, ada kondisi tim, mobil yang dipunya, temen setim, ekspektasi pribadi. Jadi beberapa faktor yang menurut gue apakah rookie ini bisa bertahan di F1 atau enggak. Tapi oke lah, kita coba prediksi liar aja ya. Dari 6 pembalap rookie di musim ini, gue nggak akan terlalu kaget sih kalau salah satu atau beberapa dari mereka ini yang akhirnya ada nggak selesai balapan untuk semusim penuh. Alasannya tentu karena dianggap nggak perform ya, dan akhirnya entah itu diturunin jadi pembalap cadangan atau dipindah ke tim B-nya. Kalau boleh jujur, Lawson ada di posisi yang paling rentan. Kalau aja sampai balapan ke-6 atau ke-7 hasilnya jauh banget dari Verstappen, kayaknya bisa aja Tsunoda dipromosiin dan Lawson balik ke Racing Bull, atau gue juga nggak tahu, mungkin manuver kejutan lainnya. Selain itu, menurut gue yang rentan juga diturunin jabatannya itu ada Antonelli sama Duhan. Soalnya dua tim ini, Mercedes dan Alpine, itu punya pembalap cadangan yang nggak bisa dibilang jelek, bahkan bagus ya. Jadi siap banget buat gantiin mereka sewaktu-waktu kalau pembalap utamanya ini nggak perform. Di Mercedes ada Valtteri Bottas yang udah kenal luar dalam sama lingkungan Mercedes, udah terbukti juga di Mercedes. Dan di Alpine ada Franco Colapinto yang udah nunjukin juga kalau dia pantas sebenarnya buat dapat seat di 2025 ini. Cuma aja nggak beruntung karena kehabisan seat kan. Buat Antonelli, menurut gue, ekspektasi wajarnya kalau dia minimal rutin poin dan konsisten di 10 besar. Sedangkan buat Duhan, Alpine kayaknya tetap ngarep Duhan bisa curi-curi poin dan jangan terlalu jauh waktu kualifikasinya dengan Gasly. Yang paling aman menurut gue untuk soal digantikan itu Bortoleto sih. Soalnya Sauber udah pasti nggak ada ekspektasi apa-apa buat musim 2025 ini. Jadi ya mirip-mirip Sauber 2024 kemarin lah. Mau Zhou dan Bottas ngendep aja di belakang juga kayaknya mereka santai dan sama sekali nggak ada rumor mereka akan diturunin kan di musim kemarin itu. Tapi ya jangan jadi santai juga sih Bortoletonya. Soalnya kalau nggak bisa manfaatin kesempatan, itu juga bisa hilang dia momentumnya dan hype-nya si Bortoleto ini. Karena kan sebenarnya dia yang graduate paling bagus di antara rookie lainnya di musim ini. Terus juga kita harus ingat ya, mungkin dari rookie-rookie ini nggak semuanya bisa langsung raih poin di musim ini. Balapan di belakang bareng tim papan bawah jelas nggak ideal sih buat siapapun. Jadi raihan poin itu nggak bisa langsung jadi barometer satu-satunya buat nilai siapa rookie yang nantinya jadi paling bagus buat musim ini. Ya kali kan ngarepin Sauber buat rutin poin. Tahun kemarin aja setengah mati dapatin 1 poin. Salah satu yang mungkin jarang dibahas, generasi baru F1 ini udah masuk ke F1 ketika pemberitaan F1 itu udah masif banget. Di era-era sebelum Liberty Media, yang namanya rookie itu jarang banget disorot. Sedangkan sekarang, yang dari awal banget mereka ada di F1, bahkan ketika belum balapan di F1 sekalipun, semua gerak-gerik, performa, baik itu di luar track maupun di track, bener-bener diperhatiin banget. Sosmed juga ngebuat banyak dari pembalap-pembalap rookie ini udah jadi bintang. Seenggaknya kalau ngelihat dari follower sosmednya ya, nama-nama kayak Berman, Antonelli, itu udah punya follower Instagram lebih dari 1 juta. Sedangkan Bortoleto dan Lawson udah hampir 1 juta juga. Tentu aja ini bisa jadi nggak ada pengaruhnya juga, mau berapa jumlah followernya juga kan. Tapi maksudnya kalau dulu itu pembalap rookie hampir jarang banget dibahas dan diperhatiin. Sedangkan kayak sekarang tuh kayak beda banget, itu beda cerita. Bahkan ketika mereka belum balapan aja udah banyak yang bahas gitu kan. Kalau kemudian mereka bisa berprestasi sih ya alhamdulillah ya. Cuma yang repot kan kalau misalnya ada kesalahan dikit aja, misal kayak salah ngomong atau salah bertindak, itu bisa banget kena cancel. Kayak misalnya yang udah-udah gitu ya, contohnya banget, itu Juri Vips sama Nikita Mazepin. Selain itu, tingginya jumlah fans bisa ngebuat ekspektasi jadi nggak realistis. Kayak misalnya mungkin orang ngeliat, oh Antonelli prodigy nih, kayak dia udah dibebankan harus juara atau podium di musim pertamanya. Atau misal Lawson yang dituntut bisa setara sama Verstappen. Itu kan pasti ngebikin gak nyaman dan berat lah ya buat si pembalap itu.
Dan terakhir, kalau menurut gue, faktor kunci dari para rookie musim ini itu ada di jam terbang. Makin kesini, F1 itu makin pelit sama kesempatan buat testing. Maka testing awal musim itu bisa jadi faktor kunci buat adaptasi mereka dan gimana mereka akan perform buat semusim ke depan. Makin banyak lap yang mereka bisa jalanin, itu makin bagus buat persiapan mereka di musim baru. Terus harus diingat juga pas balapan untuk awal-awal musim ya, kalau menurut gue, itu better tetap kalem sih dan sebanyak mungkin bertahan di track. Karena itu tadi, sebisa mungkin nambahin kilometer di catatannya mereka. Jangan sampai kayak kebelet pengen langsung berprestasi, tapi malah jadi gerasa gerusu yang akhirnya berujung nabrak. Dan akhirnya jadi terbuang kesempatan buat dapat pengalaman di track. Karena mau sebagus apapun di simulator, mau berjam-jam kayak apa di simulator, itu tetap nggak bisa gantiin pengalaman real bawa mobil F1 di track beneran kan. Tapi yang jelas, musim ini bakalan seru sih, karena kita punya banyak banget hal yang bisa kita tonton, terutama dari sisi rookie-rookie ini. Karena pasti dari semuanya pengen nunjukin kalau mereka udah pantas ada di F1, dan gak mau kalah sama om-om yang udah lebih dulu balapan di sana. Jadi kalau menurut lo, siapa nih rookie yang paling menonjol musim ini? Komen aja langsung di bawah, dan seperti biasa, makasih banyak udah dukung kita dengan jadi member. Asli apresiasi sebanyak-banyaknya buat kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan video berikutnya itu fix Mas Wata yang akan bawain. Oke, jadi tenang aja, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!